Terus Profesor Terus yang terhormat Profesor Dr. Haji Muhammad Siridang MMS selaku penguji sekaligus promotor satu saya. Terus yang terhormat Dr. Abdul Halik MPDI selaku penguji dan promotor 2. Dan yang terhormat selaku moderator Dr. Mohon maaf, moderator saya lupa Pak Dokter tadi. Karena belum pernah juga ketemu Pak Dokter tadi. Mohon maaf Pak Dokter. Siap. Lanjut. Dan rekan-rekan sekali yang saya hormati. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur untuk Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan ridha dan izinnya sehingga kita masih sempat hadir guna mengikuti pelaksanaan seminar proposal disertai saya atas nama Muhammad Rashad melalui virtual, dan insya Allah mudah-mudahan berjalan lancar sampai selesai, amin. Untuk mengefisienkan waktu, izinkanlah saya membacakan ringkasan atau PowerPoint disertai saya yang berjudul integrasi pendidikan lingkungan hidup dalam pendidikan Islam di SMP Negeri 6 Tinambung, Polewali Mandar. Kehadiran manusia sebagai salah satu makhluk Tuhan di muka bumi ini memiliki andil yang signifikan dalam memenuhi kapasitasnya sebagai khalifah. Lingkungan harus dikelola dan dimanfaatkan oleh manusia dengan sebaik-baiknya, sehingga sesuai dengan motivasi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan segalanya, dan ini tidak terlepas dari tugas manusia yang telah dianugerahkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya sebagai khalifah di bumi ini. Pentingnya menjaga lingkungan hidup harus ditanamkan pada siswa sejak awal. Isu-isu alam saat ini disebabkan oleh aktivitas masyarakat itu sendiri yang terus-menerus tidak puas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang-orang pada saat ini tidak terlalu memikirkan orang lain dan keadaan mereka saat ini selama kebutuhan mereka terpenuhi, yaitu ketidakpuasan manusia. Karena ekologis yang terjadi saat ini sebenarnya bersumber dari salah paham atau pandangan manusia terhadap dirinya sendiri, alam dan tempat manusia dalam keseluruhan sistem biologis. Terpaut dengan pemahaman lingkungan lewat pembelajaran pendidikan agama Islam yaitu PAI, penulis melaksanakan observasi pola emat hijau ke area ruang keelokan kita, makanya karena amat cermati. Pun rumusan ada 3, yakni bagaimana langkah guru pendidikan agama Islam dalam mengintegrasikan pemahaman kepedulian lingkungan pada peserta didik melalui pembelajaran PAI peserta didik SMP dan Tinambung. Yang kedua, bagaimana materi pelajaran agama Islam yang terintegrasi dengan pemahaman kepentingan tadi sampai negeri 6. Apa faktor pendukung penghambat untuk meningkat kualitas lingkungan hidup pada peserta didik negeri 6? Analisis teori, supervisi lingkungan, kepedulian lingkungan, landasan kepedulian lingkungan, faktor yang mempengaruhi kepedulian lingkungan serta kepedulian lingkungan sekolah pada peserta didik. Agama kafikan normatif Quranis dan hasan yus di negeri Nampung PAI integrasi PAI tadi kecerdasan intelektual di era digital, nilai-nilai kepedulian lingkungan. Lokasi jenis penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di negeri Nampung Barat. Jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan penelitian, pendekatan etimologi, pendekatan teologis normatif,
yang boleh dilakukan sumber dari teman yang dari sekolah dan peserta didik yang lokasi penelitian. Dan Kunder mencukup narang bersumber dari buku hasil penelitian, buku harian, majalah, media cetak, dan sebagai laporan yang diidentifikasi dengan eksplorasi ini diperoleh dengan baca kronik dan berbagai perpustakaan. Teknik pengumpulan advokasi merupakan strategi merupakan lisan masih dokumentasi kata yang berarti itu sesuatu yang tersusun dalam menyelesaikan strategi dokumentasi. Spesialis memeriksa artikel yang disusun seperti buku, majalah, catatan, pedoman, notulen, rapat, lain. Teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan atau verifikasi. Penyajian keabsahan data untuk menguji legalitas informasi untuk mengukur keabsahan efek samping. Terima kasih. Prof. Dr. Hanya. Begitu saya kepada Dr. Rai. Halo, suara saya kedengar? Iya. Ya. Siap. Putus-putus dia Pak Dokter. Oh begitu, sama. Saya juga di sini putus-putus ya. Hari kan kurang berkah Dokter. Oh iya, mudah-mudahan nanti kita malah ketemu. Siap. Oke, terima kasih Iya, Pak siap. Tarsyid. Mudah-mudahan yang lain bisa menangkap suara ini dengan baik, sehingga insya Allah dalam kondisi mungkin kondisi jaringan yang kurang mendukung kita tetap bisa jalan. Untuk efektif waktu saja, karena kondisi waktu kita memang mepet, kita hanya punya waktu maksimal 1 jam lebih sedikit. Saya langsung ke izin Pak Prof. Ambo sudah masuk bergabung? Sepertinya belum ya, Rio? Iya, kita langsung ke penguji 2 saja, Bapak Dr. Kiai Haji Nasri Hameng MAG. Pak Ustaz Nasri Hameng. Disilakan Ustaz. Ya, mute-nya dibuka dulu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dokter. Alhamdulillah wa syukurillah, salamata wa salam alaihi rasul wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati promotor Bapak Profesor Dr. H. Tobrani MSI, promotor 1 Profesor Dr. H. Muhammad Sirdanga MS, promotor 2 Dr. Abdul Halik, pimpinan sidang Dr. Raya Mangsi MPDI, dan secara khusus Muhammad Arsad, ya, calon peneliti. Siap Pak Dokter, siap. Saya dulu mau berikan barangkali usulnya. Saya lihat ada peserta yang hadir ini, Mulia Hasna. Biasanya diberi kesempatan juga untuk memberikan tanggapan.
Iya, Stas. Cuman kalau saya melihat Iya, ya, waktu ya, kita yang ya, terbatas ini. harusnya biarlah kita yang ini kan wajib ini ya, wajib pada tanggapan sesinya. Biarlah kami yang batasi. Saya juga tidak banyak ini. Oh, begitu, Stas. Oh, Iya, iya, tidak boleh, banyak boleh, saya. boleh. Iya. Kalau begitu kita ada beberapa ini, ada siapa? Nasrul, ada yang baru masuk tadi, Ibu siapa? Silakan yang Ibu-ibu, Bapak serta Ibu Mulia Hasna, serta seminar proposal yang ingin memberikan tanggapan terhadap proposal disertasi Bapak Muhammad Arsyad, silakan. Mohon maaf Pak, kami tadi tidak dengar materinya, kami terlambat Mas. Mau dulu tahu apa? Siap, Bu, siap. Iya, siap. Oh, begitu. Jaringan juga Pak Dokter, jaringan kurang bersahabat, siap Pak Dokter. Ya, di samping Bapak tadi ya jaringan tadi agak ini. Ya. Rupanya belum bisa terkonek, Pak. Judulnya dulu. Ya, judulnya Integrasi Kepedulian Lingkungan Hidup dalam Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 6 Tinambung, Kabupaten Polman, Polewali Mandar. Integrasi lingkungan hidup, Kepedulian lingkungan hidup, kepedulian lingkungan hidup dalam pendidikan agama Islam di SMP Negeri 6 Tinambung, Kabupaten Polman, Polewali Mandar. bisa bertanya. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan judul Integrasi Kepedulian Lingkungan Hidup dalam Pendidikan Agama Islam, yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimanakah kepedulian integrasi lingkungan hidup kaitannya dengan pendidikan agama Islam di SMP berapa nih? Di SMP 16 Polman. Bagaimanakah hubungan integrasi kepedulian lingkungan hidup kaitannya dengan pendidikan agama Islam? Terima kasih. Ya, silakan Pak Muhammad Arsyad, ini pertanyaan bukan masukan, tapi pertanyaan untuk melihat mungkin menjadi bagian dari latar belakang. Siap Pak Dokter. Ini tadi pertanyaan adalah bagaimana hubungan kepedulian lingkungan hidup dalam pendidikan agama Islam. Begini Bu, di sini saya insya Allah saya akan teliti adalah hubungannya adalah untuk bagaimana caranya anak-anak ini membuang sampah pada tempatnya, ada terutama mengajarkan kebersihan di dalam pembelajaran materi PAI itu tersendiri. Karena itu adalah bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman. Menurut yang seperti saya baca adalah seperti itu. Mungkin begitu penjelasan saya ya, terkaitan dengan pelajaran agama Islam. Terima kasih Tabe Pak Dokter. Ya, Ibu Hasnah, saya pikir itu ya. Ini masih ada sedikit bisa kita kasih. Mungkin ada yang lain dari peserta seminar yang ingin mengajukan atau memberikan satu usulan apa dan sebagainya terhadap proposal Bapak Muhammad Arsyad ya, terkait dengan integrasi kepedulian lingkungan hidup dalam pendidikan agama Islam di SMP Negeri 6 Tinambung, Kabupaten Polman. Ada? Halo? Ini jumlah peserta kita memang hanya 9 orang ya. Siap Pak Dokter, siap. Penguji 2 hilang. Jadi pesertanya 3 ya. Jaringan Pak Dokter, jaringan yang begini nih. Kita aja agak sama-sama biar suara Pak Dokter nggak terlalu jelas. Iya. Siap. Oke, saya pikir kita beralih ke penguji 2 tadi. Karena sampai sekarang saya melihat ada Bapak Profesor Dr. Ambo Asep bergabung dengan kita. Jadi saya pikir kita bisa lanjut ke Bapak Dr. Kiai Haji Nasri Hamang untuk memberikan masukan atau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan proposal Saudara Muhammad Arsyad. Jadi silakan Ustaz. Ya, terima kasih
Ya, mulai judulnya itu ada kata hidup, lingkungan hidup. Ya, Siap, Pak Dokter, siap. jadi Pak Prof. Siri itu kan profesor lingkungan hidup, ya. Siap, Pak Dokter, siap. Jadi Siap. awal-awal populernya lingkungan hidup di Indonesia itu, ya menterinya Pak Emil Salim. Oh, siap. Lingkungan hidup itu Pak Menteri siapa tadi, Pak Dokter Tabe? Pak Emil Salim. Ada itu lingkungan hidup itu adalah lingkungan yang hidup, yaitu makhluk hidup yang dimaksud. Hewan, burung, dan pohon-pohonan. Nah, Siap. kalau tidak ada hidupnya, nah itulah tadi suasana di sekitar kita. Nah, itu namanya Siap, lingkungan. Siap, Kondisi, Pak Dokter, siap. situasi, Siap. suasana di sekitar hidup kita. Itu Siap, namanya Pak Dokter. lingkungan. Siap, Pak Dokter. Yang Anda pilih nih, Pak Arsad, yang mana dipilih? Termasuk lingkungan hidupnya, Pak Dokter, karena di ini yang saya kelola, salah satu teliti, Pak Dokter. Kebetulan di sekolah ini betul-betul tandus, Pak Dokter. Dan mungkin itu adalah satu buat yang Pak Dokter tadi bilang adalah tumbuhan-tumbuhan, karena di setiap beberapa menit saja hujan, Pak Dokter, langsung banjir lagi. Termasuk beberapa hari minggu lalu ini, Pak Dokter, kami dilanda banjir 3 hari yang lalu, Pak Dokter Tabe. Siap. Oh ya. Baiklah ya. Siap. Siap, Pak Dokter, siap. Iya. Kemudian kalau begitu saya punya saran, usulan. Siap, Pak Dokter. Rumusan masalahnya begini, kalau dari saya ya. Siap, Pak Dokter, siap. Ya, nomor 1 saya juga setuju rumusan masalah 1. Siap, Pak Dokter, siap. Jadi nomor 2 itu, jadi saya hanya suka memberikan kalimat lain. Siap, Pak Dokter, siap. Kalimat lain yang menurut saya itu kalimat standar S3 ya. Maaf ya kalau siap, Pak Dokter, siap. kedengaran. Siap, salah, Pak Dokter, siap. Ya. Substansinya sama saja. Jadi nomor 2 itu bagaimana bentuk integrasi? Bagaimana bentuk integrasi kepedulian lingkungan dalam mata pelajaran PAI. PAI di SMP Negeri 6 Tinambung. Ya. Nomor 3, bagaimana efek atau dampak positif. Jadi kalau saya jangan pakai faktor pendukung, faktor penghambat. Ya, jadi tadi, Pak Dokter, bagaimana dampak positif? Maksudnya efek positifnya itu. Pak Dokter. Atau kontribusinya, itu intinya. Bagaimana dampak positif integrasi kepedulian lingkungan dalam mata pelajaran PAI. Bagaimana dampak positif integrasi kepedulian lingkungan dalam mata pelajaran PAI terhadap halo Pak Arsad. Pak, siapa pembelajaran? Bagaimana dampak positif integrasi kepedulian lingkungan? Halo, dengar Pak Arsad? Integrasi siap. Dengar. Bagaimana dampak integrasi? Saya ulangi, dengar ya, dengar Pak Arsad, dengar. Ini Pak Arsad agak terganggu ya jaringannya. Jaringan terganggu. Jadi bagaimana dampak positif atau bagaimana efek integrasi kepedulian lingkungan dalam mata pelajaran PAI terhadap jiwa kepedulian lingkungan bagi peserta didik SMP 6 Tinambung. Bagaimana ini Pak pimpinan sidang? Ini malah sepertinya keluar ini Pak Arsad kayaknya. Keluar? Ada. Pak Arsad?
Halo Pak Arsyad. Siap Ya. Pak Dokter. Tadi Oke. tadi, Pak. Terlempar Iya, siap. tadi Pak Dokter, terlempar ya. Siap. Saya ulangi ya, Farsad dengar suara saya. Halo. Keluar. Pak Dokter. Halo Farsad. Siap Pak Dokter, siap. Ya. Ada Pak, siap. Ya, rumusan masalah ketiga itu bagaimana efek atau bagaimana dampak positif, bagaimana dampak integrasi kepedulian lingkungan dalam mata pelajaran PAI terhadap jiwa kepedulian lingkungan bagi peserta didik SMP 6 Tinambung. Coba diulang sekali lagi Pak Prof. Bagaimana dampak integrasi kepedulian lingkungan dalam mata pelajaran PAI. Halo. Bagaimana dampak? Maksudnya dampak positif ya? Halo, Pak Arsad, dengar? Halo, Pak Arsad. Kenapa? Siap Pak Dokter, siap. Putus-putus Pak Arsad ini. Tangkap cepat Pak Arsad ya. Jaringan Pak Dokter. Iya, jaringan Pak Dokter. Ya, saya ulangi. Bagaimana dampak positif integrasi kepedulian lingkungan? Kepedulian lingkungan. Apa? Ya, bagaimana dampak positif integrasi kepedulian lingkungan dalam mata pelajaran PAI? Dalam mata pelajaran PAI. Pelajaran PAI terhadap kepedulian lingkungan bagi peserta didik. Terhadap kepedulian lingkungan. Maksudnya itu jiwa kepedulian lingkungan atau juga termasuk pengetahuannya di situ nanti. Terhadap kepedulian, pengetahuan dan jiwanya di situ. Bagi peserta didik SMP 6 Tinambung. Sudah. Bagi SMP Negeri 6 Tinambung. Siapa Dokter? Ya, Mohon kemudian dijelaskan lagi, tujuan Pak, penelitian itu jangan memakai itu untuk memahami ya, memahami. Jadi semua saya lihat itu tujuan penelitian untuk memahami. Jadi nomor 1 itu pakai kata lain ya. Jadi misalnya apakah dipakai untuk mengidentifikasi langkah-langkah guru pendidikan agama Islam. Jadi mengetahui diganti. Ya. Diganti dengan mengidentifikasi Pak Dokter. Mengidentifikasi. Ya, seperti itu caranya ya, mengidentifikasi langkah-langkah. Nomor 2, itu misalnya bisa tadi nomor 1 itu, apakah Anda tinggal pilih untuk mengonfirmasi langkah-langkah guru ya, untuk mengonfirmasi. Yang kedua, untuk mengidentifikasi bentuk integrasi kepedulian. Jadi ganti saja itu. Nomor berapa yang diganti Pak Dokter tadi? Jadi yang diganti itu kata memahami. Oh, berarti diganti di situ dengan mengidentifikasi Pak Dokter tadi. Iya. Iya. Jadi kan itu kata-katanya diambil saja dari rumusan masalahnya. Siap Pak Dokter, siap. Jadi untuk mengonfirmasi langkah-langkah guru PAI dalam mengintegrasikan pemahaman kepedulian lingkungan pada peserta didik. Yang kedua, untuk mengidentifikasi bentuk integrasi kepedulian lingkungan dalam mata pelajaran PAI di SMP 6 Tinambung. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk menganalisis
menganalisis ya, menganalisis dampak positif, menganalisis dampak, Oh, menganalisis ya, tiga. menganalisis itu yang dimaksud menganalisis itu artinya lanjutan dari mengetahui, memahami. Misalnya itu maksud kata analisis itu artinya itu integrasi materi ini disenangi oleh peserta didik, disenangi. Indikatornya misalnya ketika diajarkan materi itu semua peserta didik hadir, ya hadir mengikuti dari awal sampai selesai. Itu antara lain itu namanya menganalisis. Ya, kemudian ini juga karena tidak diambil ya, kemudian pindah ke kerangka pikir ya, bagan kerangka pikir. Ya. Siap, Pak Dokter, siap. Jadi itu kecerdasan intelektual di era digital, diganti dengan nilai-nilai kepedulian lingkungan. Nilai-nilai kepedulian lingkungan. Oh, di bawahnya disuruh naik, Pak. Diganti itu kecerdasan, dikasih Di bawah nilai-nilai, dikasih nilai-nilai. Oh, Itu kecerdasan diganti diturunkan ke bawah. Misalnya kecerdasan garis miring kepedulian, kecerdasan dan kepedulian lingkungan peserta didik. Ya, kecerdasan kepedulian itu putus-putus, Pak Dokter, putus-putus. dengan Kecerdasan, stress, kepedulian lingkungan peserta didik. kecerdasan dan kepedulian lingkungan peserta didik. Kecerdasan dan kepedulian lingkungan peserta didik. Lingkungan peserta didik. Siap, Pak Dokter, siap. Ya, saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Dokter mohon diulang lagi Pak Dokter yang mulai dari salah tadi, rumusan masalahnya Pak Dokter Tabe. Rumusan masalahnya tadi. Siap Pak Dokter, iya. Mulai dari nomor 1 Pak Dokter Tabe, siap. Sudah betul tadi itu nomor 1, bagaimana langkah-langkah guru PAI. Ya, siap Pak Dokter, ya, siap. Bagaimana langkah-langkah guru PAI. Toh, sudah. Ya, siap. Ya, nomor siap. 2, bagaimana bentuk integrasi. Kepedulian. Bagaimana bentuk integrasi kepedulian lingkungan dalam mata pelajaran PAI. Oke, Pak Dokter, siap. Satu lagi Pak Dokter. Dalam mata pelajaran PAI bagi peserta didik di SMP 6 Tinambung. Dalam mata pelajaran PAI bagi peserta didik di SMP Negeri Tinambung. Ya. Iya. Nomor 3, bagaimana dampak positif. Bagaimana dampak positif? Siap, Pak Dokter. Integrasi kepedulian lingkungan dalam mata pelajaran PAI bagi peserta dalam didik. mata pelajaran PAI. Ya, jadi terhadap kecerdasan lingkungan tadi, karena Arsad kasih muncul kecerdasan.
terhadap kecerdasan dan kepedulian lingkungan. Nah, bisa juga nanti Anda pilih ya, nanti diskusi. Bisa Siap, kasih Pak Dr. siap. itu terhadap Siap. kecerdasan lingkungan. Anda karena di kerangka pikir Siap, Anda Pak Dr. siap. munculkan kecerdasan. Nah, jadi bisa juga di situ terhadap kecerdasan lingkungan bagi peserta didik di siap. SMP 6 Tinambung. Ah, tujuan penelitian itu tadi satu untuk mengonfirmasi langkah-langkah guru. Toh? Halo, Farsad. Siap, Pak. Sudah. Siap, Pak Dr. siap, siap, siap. Yang kedua untuk Sudah, Pak Dr. mengidentifikasi bentuk integrasi. Yang kedua untuk mengidentifikasi. Siap. Dengar Farsad. Halo, dengar. Siap, Dr. siap, siap. Ya, untuk Siap, mengidentifikasi, Pak. Dengar, siap. untuk mengidentifikasi integrasi kepedulian lingkungan dalam mata pelajaran PAI pada peserta didik di SMP 6 Tinambung. Nah, itu ya. Siap, Dr. siap. Yang terakhir untuk menganalisis dampak positif integrasi kepedulian lingkungan dalam mata pelajaran PAI dalam. Halo, dengar Farsad. Siap. Siap, Pak Dr. Dengar, Ya. Pak Dr. siap, siap, dengar. Siap. Untuk menganalisis dampak positif integrasi kepedulian lingkungan dalam mata pelajaran PAI terhadap kecerdasan lingkungan Siap. bagi peserta didik. Siap, Pak Dr. siap, siap. Siap. Ya, Siap. sudah jelas ya? Sudah jelas, Farsad? Siap, Pak Dr. siap. Ya, saya kira sudah. Ya. Siap, Pak Dr. siap. Ya, terima kasih Pak Dr. Kiai Haji Nasir Hamam sudah memberikan beberapa masukan-masukan khususnya di rumusan masalah ya, rumusan masalah 1, 2, 3. Untuk selanjutnya kita berhubung Pak Prof Ambo dan Ibu Wardah lagi belum bergabung sama kita. Kita ke Pak Prof Siap. Dr. Haji Tobroni MSI dulu. Halo Prof. Ya, silakan Prof. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, siap. Yang saya hormati Bapak Dr. Nasari Hamang. Kita sepertinya belum pernah ketemu ini, Prof. Pak. Biasa ketemu di pasca, Prof. Oh, iya. Ya, biasa ketemu. Sepertinya kemarin di rumahnya Ibu Ros ketemu juga. Saya tak nguji dulu. Saya tak menguji. Ya, silakan Prof. Jadi ini penguji tadi Pak Dr. Nasri yang hadir. 2 penguji belum sempat. Jadi kita ke Nah, Prof. saya udah dulu. Saya teruskan dulu. Ya, silakan Prof. Ya. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Halik. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. A.M. Siri Dana. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Raya Mangsi. Dan yang berbahagia Bapak Muhammad Arsyad. Ya. Siap, Pak Dr. siap. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim secara daring dalam keadaan sehat walafiat.
Eh, ini Pak Muhammad Arsyad ini orang lingkungan hidup, ya. Yang dinas di mana ini Pak Muhammad Arsyad? Halo Pak Muhammad Arsyad. Saya di siap Pak Dokter, siap. Ya. Karena itu berupaya untuk menghubungkan antara pendidikan agama Islam dengan persoalan lingkungan hidup. Ya, saya kira baik, ya. Saya bertanya terlebih dahulu, Siap, Pak Dokter, siap. apakah SMP Siap, Prof, siap. Negeri 6 ini termasuk SMP apa itu yang mendapatkan predikat sekolah Wiyata, yang ramah lingkungan, ya? Wiyata, biasanya dapat Wiyata. Wiyata, ya. Ya. Pak Arsyad, apakah SMP 6 ini termasuk kategori sekolah Wiyata? Sekolah apa Pak Prof? Tabik. Sekolah Wiyata kalau tidak salah, ya. Belum sempat saya konfirmasi Pak Prof. Sekolah yang sudah dikategorikan sebagai peduli lingkungan, ya. Sehingga memang sebaiknya tempat yang diteliti itu adalah sekolah yang memang sudah mendapatkan predikat sebagai sekolah yang peduli terhadap lingkungan hidup. Siap Prof, siap ya. Nah, Siap. sehingga nanti mungkin bisa ditanya lagi, ya. Siap. Kalau misalnya SMP Negeri 6 ini belum masuk kategori sekolah Wiyata, maka lokasi bisa dipindah, ya. Lokasi tempat penelitian. Ya Pak Arsyad, ya. Siap. Ya. Karena case study ini tidak sembarang tempat kita jadikan sebagai case study, ya. Siap Prof. Jadi case study ini harus di tempat yang memang ada case-nya untuk di study, ya. Seperti itulah yang Ya. ini yang pertama. Berarti misalnya yang sekolah Pak Prof yang sudah maksudnya sudah menjalankan ini Pak Prof untuk penelitian Prof Tabik, siap. Ya, jadi tempat penelitiannya di sekolah yang masuk kategori sekolah Wiyata, ya. Siap. Kemudian yang kedua, berisi tentang fenomena, latar belakang masalah, ya. Latar belakang masalah itu mengemukakan tentang fenomena, yaitu fenomena adanya kepedulian terhadap lingkungan, atau sebaliknya ketidakpedulian terhadap lingkungan, ya. Jadi sekolah-sekolah yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan tentu akan menciptakan satu lingkungan yang sehat, yang nyaman, asri, indah, dan lain sebagainya. Dan juga sebaliknya, sekolah-sekolah yang tidak peduli terhadap lingkungan, ya
Tapi ini lingkungan ini lebih ke lingkungan fisik atau lingkungan sosial juga ini Pak Arsyad? Insyaallah dua-duanya Pak Prof, insyaallah mungkin lebih dekat pada lingkungannya Pak Prof, karena saya lihat perhatikan di sekolah sampai saya juga sempat mengajar, memang perlu untuk dibenahi itu Pak Prof, siap, terutama pembuangan sampahnya itu minimal jangan sembarang tempat dan dibagi dengan sampah medis dengan sampah-sampah yang lain Pak Prof, tabi siap. Ya. Terutama terkait dengan lingkungan fisik ya. Siap Prof, siap. Lingkungan hidup ya. Nah, bab lingkungan sosial kan sebenarnya kan juga masuk lingkungan ya. Siap Prof, siap. Ya mungkin nanti difokuskan aja apakah termasuk lingkungan sosial atau lingkungan Oh siap Prof, siap. lingkungan alam saja gitu misalnya ya. Nah, fenomena sekolah yang peduli terhadap lingkungan dan fenomena sekolah yang tidak peduli terhadap lingkungan. Nanti bagaimana implikasinya? Ya. Tentu sekolah yang ideal adalah sekolah yang peduli terhadap lingkungan. Ya. Walaupun mungkin sekolahnya tidak terlalu luas, tapi kalau bersih, Siap, Pak, siap. nyaman dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua juga perlu ada noumena. Ya. Noumena ini adalah sesuatu yang sifatnya intangible, yang tidak kelihatan. Ya, atau unseen tetapi menciptakan sesuatu yang kelihatan. Jadi misalnya kenapa sekolah itu menjadi bersih? Nah, di situ mungkin ada nilai-nilai budaya, ya. Misalnya an-nadzafatu minal iman. Budaya yang hidup bersih, hidup sehat. Mungkin juga karena sistem yang sehat, ya. Jadi sebaliknya mungkin juga ada sekolah yang tidak bersih. Mungkin karena budaya yang berkembang adalah budaya yang tidak menghargai kebersihan. Ya, misalnya kita sangat prihatin ya terhadap kebersihan tempat-tempat ibadah. Ya. Misalnya karpetnya nggak pernah dicuci selama bertahun-tahun. Ya. Jadi banyak masjid kita ini yang karpetnya itu lebih kotor daripada keset. Ya. Siap, Pak, siap. Betul ini. Ini betul siap, ini. Siap. Jadi banyak masjid yang karpetnya lebih kotor daripada keset. Karena dipakai orang-orang yang sangat beragam, ya, tapi tidak pernah dicuci. Ini menggambarkan bahwa masjid mestinya yang merupakan tempat suci, tetapi tidak peduli terhadap kebersihan, nggak peduli terhadap lingkungan yang bersih, yang indah. Ini kadang-kadang orang mengatakan ini suci tapi kotor. Ya. Nah, suci kok kotor ya. Mestinya suci itu sekaligus adalah bersih dan sehat. Tapi dikatakan suci tapi tidak sehat dan kotor. Misalnya adalah, tapi sekarang sudah jarang ya. Dulu kan masih banyak orang yang berwudu, berkumur-kumur, airnya dikembalikan lagi ke jambang atau jeding, ya. Sehingga di dalam air itu ya bercampur baur antara kotoran dengan air. Tapi dikatakan suci karena lebih dari 2 kolah. Ya. Kapan hari saya pergi ke India, saya nggak tega mau berwudu itu.
karena ada kolaman di depan Masjid Jamek, ya. Masjid Jamek peninggalan kerajaan Mughal. Ya, di situ jadi tempat wudhu, tapi ya kayak gitu tempatnya. Orang cuci kaki di situ tempat, dan airnya ya nggak berubah, nggak mengalir ya. Nah, inilah fenomena kesadaran lingkungan yang dihadapi oleh umat ya, atau mungkin juga bangsa kita secara keseluruhan, yang menggambarkan tidak adanya peduli terhadap lingkungan. Ini kan hal-hal kayak gini perlu diungkap di dalam latar belakang masalah, Pak. Ya, bahwa budaya kebersihan, budaya yang peduli terhadap lingkungan yang bersih, yang sehat, yang indah ini masih sangat memprihatinkan. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Saya melihat orang-orang itu, orang-orang tertentu itu sangat apa ya, mau masuk masjid itu sangat enggan lah, sangat enggan masuk kamar mandinya untuk berwudu atau untuk buang air kecil, masuk ke dalam masjidnya itu sangat enggan karena menyangkut kebersihan yang sangat minim, ya, kebersihan sangat minim. Jadi ini menggambarkan kepedulian terhadap lingkungan itu masih sangat rendah, ya. Umat Islam, ya, umat Islam. Padahal Islam ini luar biasa. Ajaran Islam itu dalam hal kebersihan itu sangat luar biasa. Tapi dalam faktanya itu masih jauh panggang dari api. Inilah yang kita hadapi terkait dengan fenomena atau nomena, fenomena tentang lingkungan hidup dan juga nomena, ya. Jadi nomenanya itu antara Islam dan pemahaman Islam terjadi kesenjangan yang tinggi, ya. Islamnya sangat peduli terhadap lingkungan hidup, tetapi pemahaman umat tentang lingkungan hidup ini sangat rendah. Nah, ini yang pertama yang perlu diungkap di dalam latar belakang masalah, ya. Kemudian terkait dengan latar belakang masalah, ya. Jadi latar belakang rumusan masalah ini masih bernuansa skripsi ini, Pak Muhammad Arsyad, ya. Ya, Pak Dokter, siap. Ya, masih bernuansa skripsi. Padahal kita ini kan disertasi, ya. Jadi disertasi itu harus di atas tesis. Jangan Siap. di bawah tesis. Siap, Pak Dokter, siap. Nah, karena itu ini saya menyarankan rumusan masalahnya itu adalah pertama, bagaimana muatan kepedulian lingkungan hidup terintegrasi dalam pembelajaran PAI. Bagaimana? Ya. Bagaimana muatan kepedulian lingkungan hidup terintegrasi dalam pembelajaran PAI. Jadi kita lihat kurikulumnya, adakah muatan kepedulian lingkungan? Ya. RPP, RPS-nya apakah ada di situ muatan kepedulian lingkungan? Kemudian dalam proses pembelajaran apakah guru juga menyampaikan yang berisi muatan terhadap kepedulian lingkungan hidup. Nah, ini yang
pertama. Ya. Nanti kalau kurang jelas saya kirimkan catatan Oh, siap, Prof. proposal saya ke Pak Siap, Prof. Siap, Arsyad. siap, Prof. Ya. Siap, Prof. Siap. Ya, siap, Prof. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana model pembelajaran kepedulian lingkungan hidup terintegrasi dalam PAI. Ya. Jadi yang pertama tadi bagaimana adakah muatannya? Ya. Muatannya berisi apa saja tentang kepedulian terhadap lingkungan hidup. Ya. Misalnya ada konsep Theo Homo Ecosystem. Ya. Theo Homo Ecosystem. Selama ini kan orang bicara hanya ekosistem saja. Tetapi ekosistem ini juga berkaitan dengan persoalan manusianya, faktor human being-nya, ya. Juga persoalan keimanannya, ya. Sehingga misalnya ada konsep Theo Homo Ecosystem. Nah, itu kan bagus kalau misalnya satu lembaga pendidikan di dalamnya ada PAI punya konsep seperti itu. Ya. Yang kedua adalah bagaimana model pembelajaran kepedulian lingkungan hidup. Ya. Jadi model pembelajarannya seperti apa? Kalau dalam haji, misalnya dalam haji itu kan ketika kita berpakaian ihram, maka kita tidak boleh merusak lingkungan, mencabut rumput atau membunuh hewan sekecil apapun dan sebagainya. Yang bermakna itu menghargai atau menghormati lingkungan hidup. Ya, orang tidak boleh berbuat semena-mena ya terhadap lingkungan hidup. Nah, mungkin nanti bagaimana cara model pembelajarannya ketika ada sampah di situ, ada rumput, ada bagaimana membuang sampah dan lain sebagainya. Ini kan nanti perlu dikembangkan di situ ya. Jadi rumusan masalahnya ini saya kira perlu diperbaiki ya. Siap, Prof. Siap. Langkah-langkah faktor pendukung, faktor penghambat ini kan seperti kita nulis S1 dulu. Ya, Siap, Pak Arsyad. Siap, Prof. Siap. Dulu waktu kita S1 kan skripsinya begitu. Makasih, Bro. Siap, Prof. Siap. Ya, waktu kita S1 dulu kan skripsinya begitu kan. Bagaimana langkah-langkah, yang kedua bagaimana Siap, Prof. Siap. dan faktor penghambat. Nah, masa S3 mau diulangi lagi. Siap, Prof. Siap, Prof. Masa S3 ingin kangen dengan skripsi. Siap, Prof. Siap. Jadi kita nggak usah kangen dengan skripsi kita. Siap, Prof. Siap. Kita menulis disertasi rasa skripsi. Siap, Prof. Siap. Kita tinggalkan aja itu skripsi kita yang dulu dan juga tesis kita yang dulu. Ya. Siap, Prof. Nah, kita sekarang menulis disertasi. Ya. Siap, Prof. Siap. Kemudian yang ketiga, rumusan masalahnya, apa dampak pembelajaran kepedulian lingkungan hidup yang terintegrasi dengan PAI, ya kan? Misalnya sekolahnya bersih, sekolahnya sehat, sekolahnya indah, kemudian ada keharmonisan antara manusia dengan lingkungan, ya kan? Siap, Prof. Siap. Bangsa keindahan dan sebagainya. Ini saya kira karena itu tadi saya menyarankan case-nya, ya situsnya itu dipilih sekolah yang wiyata.
Ya. Ya, Prof. Siap. Kemudian masih bab 1 ditambah penjelasan istilah dan kerangka penelitian. Ya. Penjelasan istilah dan kerangka penelitian. Kerangka penelitian menggambarkan sistematika penelitian kita. Misalnya ada fenomena, ada nomena, ada rumusan, ada metode penelitian, ada hasil yang kita harapkan. Nanti mungkin saya beri contoh ya. Saya beri contoh atau mungkin juga bisa searching sendiri gambar bagaimana kerangka penelitian. Ya. Siap. Nah, ini. Kemudian kajian teori. Kajian teori ini harus bisa memberi jawaban teoritik terhadap rumusan masalah. Ya. Jadi kajian teori ini adalah kita ingin mencari data etik, ya, data etik atau jawaban teoritik terhadap rumusan masalah. Sehingga Pak Arsyad nanti tengok rumusan masalahnya dan di mana rumusan masalah itu bisa dijawab secara teoritik. Apakah melalui jurnal, melalui buku, hasil penelitian, dan lain sebagainya. Ya. Jadi apa itu di dalam kajian pustaka atau kajian teori itu jangan kemana-mana, ya, tapi fokus kepada rumusan masalah yang bisa menjawab rumusan masalah. Jadi disertasi itu kan begitu, ada rumusan masalah dijawab secara teoritik di bab 2, ya, atau data etik. Nanti dijawab secara empirik di bab 4, kan gitu ya. Sehingga ada koherensi antara bab 1, bab 2, bab 3, dan juga bab 4. Ya. Jadi muatan kurikulum PAI tentang kepedulian lingkungan hidup, ya. Jadi apakah di dalam kurikulum PAI ini juga ada muatan tentang lingkungan hidup? Jadi sudah banyak itu penelitian-penelitian yang menghubungkan antara PAI dengan lingkungan hidup, ya. Dan sekarang sudah banyak jurnal yang bisa diakses dengan sangat mudah, ya. Siap, Prof. Siap. Kemudian masih di bab tinjauan pustaka, yaitu pembelajaran integratif kepedulian lingkungan hidup dalam PAI. Sebagai modelnya, nanti akan menjawab modelnya, pembelajaran integratifnya kayak apa, misalnya gitu ya. Ya. Nah ini di dalam tinjauan pustaka. Kemudian yang bab ketiga tentang metode penelitian, dokter itu harus ada perspektif filosofisnya, ya, karena dokter itu kan PhD, ya. PhD itu adalah philosophy of doctor, ya. Dokter filsafat. Sehingga seorang calon dokter itu harus mendalami filsafat. Karena itulah maka di dalam metode penelitian itu jangan langsung metode jenis penelitian. Tapi kita berangkat dari paradigma dulu. Ya. Jadi
paradigma yang kita pakai di dalam memahami, dalam melihat satu fenomena itu menggunakan paradigma apa. Ya, misalnya paradigma makroskopik atau mikroskopik, ya, atau paradigma positivistik atau paradigma interpretif, ya. Jadi seperti itu ya, karena hasil penelitian tergantung pada perspektif paradigma yang dipakai, ya. Sehingga di dalam bab metode penelitian itu yang pertama adalah paradigma penelitian, ya. Yang kedua adalah pendekatan yang dipakai, ya. Jadi pendekatan adalah perspektif yang kita ambil, yang kita pilih untuk mendekati permasalahan. Ya. Pendekatannya kualitatif atau kuantitatif. Siap, Prof. Siap. Atau gabungan antara keduanya. Ya. Siap, Prof. Siap. Nah, seperti itu, Pak. Siap, Prof. Siap. Barulah kita bicara jenis penelitian. Setelah itu bicara teknik pengumpulan data, teknik analisis data, Siap, Prof. Siap. teknik keabsahan data, siap. data dan sebagainya. Tapi intinya tadi itu paradigma, pendekatan, jenis dan teknik. Ya. Oke, saya kira ini masukan saya karena ini masih pra ya. Perlu ada penyempurnaan. Nanti catatan dari proposalnya akan saya kirimkan ke Pak. Siap, Prof. Ya, mohon dikirimkan Pak Prof. Ya, Siap, Prof. Mohon dikirimkan. Pak Kaprodi, Pak Halik ya. Siap, Pak Dokter. Saya kira demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Raya Mangsi, Pak Dokter sama yang Siap, Prof. Mangsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ke selanjutnya. Waktu kita mendekati asar, insya Allah Pak Profesor Dr. Haji Muhammad Siridanga MS. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk menghemat waktu langsung Ya, Prof. ya, saya minta dibuka halaman 1. Siap, Prof. Ya. Coba disebutkan judulnya. Integrasi kepedulian lingkungan hidup dalam pendidikan agama Islam di SMP Negeri 6 Tinambung Kabupaten Polman. Siap, Prof. Kalau menurut saya itu harus ada titik terakhir. Di mana, Prof? Siap. Titik terakhir. Oh, siap, Prof. Siap. Oke. Baik, kita lanjut. Halaman 7. Siap, Prof. Siap. Halaman 7 ini ada tertulis Anda Islam. Lalu huruf kecil I-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari bawah. Oh, siap, Prof. 1, 2, 3. Ya. Oh, siap, Prof. Ya. Harusnya huruf besar itu, Pak. Ya, siap. Kemudian ada di sini 2 tidak jelas. Kabupaten itu A-nya itu tidak jelas. Demikian juga SMP itu D-nya tidak jelas. Siap, Ya. Prof. Siap. Diperbaiki. Siap, Prof. Siap. Kemudian sama dengan di halaman 8. Siap, Ya. Prof. Ini saya lihat 1, 2, 3, 4 itu seharusnya ada titik ya. Jadi terakhirnya itu harus ada titik. Siap, Prof. Jadi, seperti yang nomor 2 itu, nah, tidak Iya, ada. Prof. Siap, Prof. Siap.
Jadi mohon diperbaiki seperti itu. Kemudian halaman berikut 9. Ya, sama itu juga ada beberapa yang perlu diberi titik. Kemudian ada nomor 2 ini kegunaan penelitian. Siap, Prof. Harus ada jarak gitu, Pak. Oh, siap, Jadi Prof. Siap. kegunaan penelitian itu ada jarak. Karena kegunaan dan penelitian. Kemudian lanjut di sebelahnya. Ya, ini juga saya minta kalau bisa semua terakhirnya itu harus ada titik. Siap, Prof. Siap. Nomor 2, 3, 4, 5 ya harus ada titik. Berikut halaman 12. Halaman 12 ini saya menghitung-hitung dari atas itu hanya 20 baris. Sampai dengan 22 baris. Siap, Prof. Jadi Siap. masih ada kosong, sebaiknya diisi. Siap, Diambil Prof. dari sebelah. Ya, diambil dari sebelah 2 baris Siap, Prof. Siap. supaya bisa bagus. Kemudian lanjut halaman 15. Ya, sama dengan tadi itu yang titik itu. Ya, B-nya ini, C-nya ini harus ada titik. Demikian juga halaman 16 sama, halaman 17 juga demikian, Siap, Prof. perlu diperbaiki. Siap, siap. Halaman 18 juga seperti itu. Siap, Prof. Kemudian halaman 20 Siap. ada Anda tulis coba dibaca ini yang bahasa Arab. Yang halaman 20, Pak, Prof. Ya, 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma ya Lanjut. wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Ma khalaqna lahum ma illa bil haqqi walakinna aktsarahum walahum la ya'lamun. Baik, kita lanjut. Halaman 29. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sebenarnya kita itu 22 yang umum ya. Siap, ya. Nah, di sini ada kosong sebenarnya. Dan ini baru 10 baru 18. Siap, Prof. Siap. Jadi ini harus diisi, Pak. Diambil dari sebelah. Siap, 2 Prof. baris. Ya, diambil 2 baris. Berikut halaman 233. Siap, Prof. Yang dulu memang kita tulis itu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003. Jadi begitu memang tulisannya dulu. Oh, siap, Nah, Prof. Siap. sekarang ini Pak, U keduanya itu kecil. Jadi Oh. undang U-nya itu kecil. Undang-undang. Jadi yang keduanya itu kecil. Republik Indonesia nomor tahun 2003. Berikut halaman 34 sama dengan itu, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari bawah. Iya, siap, Prof. Ada lagi juga. Iya, siap. Sekarang itu penulisannya.
Berikut halaman 37. Jadi nomor 4 itu seharusnya titik terakhir. Ini A, B juga begitu. Nanti Siap, Prof. dilihat di sini Pak, sudah ada contohnya di sini. Siap, Nanti ya. Bapak Ya, lihat Prof. di sini. Demikian Siap, Prof, ya. juga halaman 38 yang dari atas itu C, D, E, Jadi nomor siap, 5. Prof. Ya, Iya. nomor 5. Nah, ini lagi muncul halaman 39. Saya menghitung-hitung dari atas itu hanya 19 baris. Hanya 19 baris, nah ada juga kosong. Ya, sebaiknya harus diisi itu. Siap, Prof. Diisi satu baris saja. Kemudian halaman 41. Ya, apakah itu saya bertanya itu sebenarnya. Itu penulisan DLL. Apakah itu benar atau bagaimana? Ya, karena itu Siap. DLL itu. Karena saya tidak biasa tulis itu. Saya tidak boleh. Siap, Prof. Siap. Kemudian 42. Nah, itu lagi ada 3 baris yang tidak ada titiknya. Siap, 1, Prof. 2, 3. Dengan F di tempat. Lanjut lagi sedikit. Ya, halaman 44. Ya, sama tadi itu perlunya di titik. Iya, Prof. Siap. Sama dengan 45 juga di titik ada 4. Kemudian perlu diperbaiki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dari atas. Jadi Bapak tulis pendidikan baru titik baru tidak ada antaranya. Harus Siap, ada Prof. antara itu Pak. Harus Siap, Prof. antara. Ya, kemudian berikut halaman 46 ini saya menghitung-hitung dari atas itu hanya 19 baris. Siap, Prof. Ya, seharusnya ditambah masih ada kosong ini. Pindahkan dari sebelah. Siap, Prof. Siap. Ya, yang lainnya sama dengan itu ada saya teliti. Silakan diperbaiki. Siap, Prof. Siap. Kemudian coba kita lihat lagi halaman 54. Sudah lihat? Siap, Prof. Siap. Saya minta ini yang di bawah sekali F kerangka pikir penelitian dipindahkan ke halaman 55. Tidak bagus tinggal sendiri. Nah, ini ada di atas ini anak 75 Pak ya. Ah, bagus sekali Pak di atasnya ditulis itu F ya kerangka pikir penelitian ya. Ah, ini bagus. Oke. Kemudian 56 ya ada lagi yang tunggu undang-undang 1, 2, 3, 4 dari bawah. Siap, Prof. Ya, ini U yang kedua itu harus kecil sekarang. Ada perubahan memang. Kemudian halaman 57 itu ya yang sebaiknya itu semua ada titik diberakan. Ini ada 4, ini tidak ada titiknya. Ya. Kemudian halaman 58. Siap. Ya, itu nomor 6, Pak. Siap. Teknik pengumpulan data. Bersambung teknik dengan pengumpulan. Harusnya ada jaraknya itu menurut bahasa Indonesia. Siap, Prof. Siap. Sedikit lagi. Halaman 60. Siap. Ya. Ini sama-sama C dari atas. Barangkali D yang di bawah itu Pak ya. Karena sama Siap, ini dia C. Siap, Prof. Siap. Ya, mungkin harusnya D di situ. Siap, Prof. Siap.
Nah, kemudian di halaman 61 itu A, B, C itu ada titik, Pak. Kemudian di bawah ini, setelah saya menghitung-hitung tadi, masih ada kosong di bawah, itu sebaiknya diisi. Siap, Isi siap. turun di bawah. Ini diambil dari 62 itu baris ya. Nah, kemudian daftar pustaka, saya nilai sudah bagus. Siap, Prof. Siap, siap. Pustakanya sudah bagus, cara penulisannya juga sudah baik, Siap, Prof. Siap. sehingga sampai terakhir Siap, Prof. ya halaman 66 ya. Siap, Prof. Siap. Ya. Jadi saya kira itu masukan saya dan alhamdulillah saya baca semuanya. Tapi Prof, Sudah masukan. Tapi Prof, mungkin nanti saya bisa ambil di kampus Prof, yang Iya, sudah bisa, di. bisa. Ya, Prof, siap, siap. Nanti saya ke kampus, Prof. Saya siapkan, ada namanya juga. Oh, siap, Prof, siap ya. Nanti saya ke kampus, Prof, siap, siap. Siapkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita ke Pak Dr. Halik sebagai co-promotor 2. Pada Pak Dr. Halik, silakan Pak Dr. Berapa menit, Pak? Halo. Ya. Asar ini 15-18 kalau saya tidak salah. Ya, sebelum asar lah Pak, ada sekitar 10-15 menit lah, insya Allah bisa. Silakan. Oke, terima kasih banyak pada Bapak Dr. Raya Mangsi, PDI, selaku pimpinan sidang dan Prodi. Terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Surigang MS, yang terhormat Bapak Dr. Haji Sri Hamam, MA, Bapak Ibu partisipan, dan terkhusus kepada Saudara Promopendus Muhammad Arsyad. Siap, Prof. Siap, siap, Prof. Siap. Saya sebagai co-promotor 2 ya tentu mengharapkan kembali kepada Saudara Muhammad Arsyad untuk Ya, mengkompilasikan semua apa masukan-masukan dari Dewan Penguji untuk menjadi input dalam pertimbangan-pertimbangan. Tadi promotor promotor Prof. Tobroni sudah menyajikannya secara holistik ya, mulai dari awal sampai akhir disajikan semua. Tinggal saya sedikit ingin berikan masukan. Kalau kita berbicara tentang lingkungan hidup kaitannya dengan pendidikan, saya rekomendasikan Saudara Muhammad Arsyad untuk mencari buku tentang kecerdasan ekologi dari Daniel Goleman ya. Jadi ada satu buku yang membahas tentang kecerdasan ekologi, dan di sini cukup relevan untuk kita mencoba membangun relasi antara lingkungan hidup dan pendidikan dalam kaitannya pengembangan kecerdasan. Kemudian berbicara tentang lingkungan hidup, ini juga nanti perlu diperjelas arahnya kemana. Ya, misalnya ada dua sasaran yang kita ingin capai, misalnya tindakan preventif dan tindakan kuratif. Jadi kalau tindakan preventif ya tadi menjaga lingkungan dari berbagai sampah dan seterusnya ya. Jadi menghindari tindakan-tindakan dari peserta didik atau warga sekolah yang bisa merusak lingkungan. Kemudian sasaran yang kedua adalah tindakan kuratif, yakni bagaimana memperbaiki, membenahi lingkungan di sekolah itu menjadi suasana atau lingkungan yang lebih hidup. Jadi
kelihatannya di SMP Negeri 6 Tinambung ini lingkungan alamnya agak panas ya, agak panas, Siap, kurang Prof. Siap, rimbun. siap. Siap. Kira ini Siap, Prof. sangat berpengaruh dalam kajian-kajian pendidikan selama ini. Ada relasi antara misalnya lingkungan yang hijau, lingkungan yang rimbun, cuaca yang atau udara yang sejuk dengan ketahanan, konsentrasi dan daya serap peserta didik. Jadi itu memiliki relasi yang kuat. Jadi kira-kira sasaran dari kajian lingkungan hidup ini ada yang bersifat preventif dan ada yang bersifat kuratif, yakni membenahi, memperbaiki lingkungan dengan cara ya menanam pohon, menanam bunga, menata lingkungan yang lebih sesuai dengan pola interaksi atau lingkungan sosial itu sendiri. Kemudian dari konteks PAI, ya PAI di sekolah umum ini agak berbeda ya dengan PAI yang ada di sekolah agama, sehingga di sini perlu dilihat dari dua sisi juga. Misalnya dari sisi kurikulumnya, terutama di dalam konteks bahan ajar atau muatan bahan ajarnya PAI, di mana relasinya antara bahan ajar PAI dengan masalah lingkungan hidup. Yang kemudian yang kedua adalah kegiatan pembelajarannya itu sendiri. Jadi integrasi kepedulian lingkungan hidup dengan PAI, integrasi dalam konteks kurikulum, dan integrasi di dalam konteks pembelajaran. Nah, ini tentu perlu dilihat bagaimana pola integrasinya ke dalam kurikulum dan pola integrasi di dalam konteks kegiatan pembelajaran. Nah, ini sangat penting dikaji karena kajian kontemporer kaitannya dengan PAI dan mitigasi bencana alam misalnya itu sudah sangat mengundang berbagai perhatian ilmuwan untuk segera turun tangan, terutama PAI ya, bukan sebagai penonton tetapi mengambil tempat, mengambil peran setiap ada bencana alam yang terjadi. Jadi ini saya kira sangat berkontribusi di dalam kehidupan bermasyarakat, terutama di dalam mengembangkan mitigasi bencana alam. Kira itu untuk kontribusi jangka panjangnya. Kira karena waktu kita sangat terbatas dan nanti kita diskusi lebih lanjut hal-hal yang bersifat metodologis dan substantif, Pak Muhammad Arsyad, dan selamat untuk melalui satu tahapan dalam proses seminar proposal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Dr. Halik sudah memberikan banyak hal, dan beliau ini promotor sekaligus penguji pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah Pak Muhammad Arsyad nanti banyak komunikasi lah dengan ketiga promotornya, termasuk memperhatikan hal-hal yang tadi yang disampaikan oleh para penguji, ya, khususnya Bapak Dr. Kiai Haji Nasri Hamang. Untuk dua pengujinya Pak Prof. Dr. Haji Ambo ACMAG dan Ibu Dr. Siti Wardah Hanafidas dipersilahkan untuk ketemu langsung ya. Ya, dipersilakan untuk ketemu langsung dengan mereka, koordinasi langsung, konsultasi langsung, ya. Konsultasinya. Ya, Dewan Penguji yang saya hormati, saya pikir kita cukupkan seminar proposal kita pada kesempatan berbahagia ini. Waktu sholat asar untuk wilayah Parepare dan sekitarnya, insya Allah beberapa menit lagi ke depannya. Pak Muhammad Arsyad, selamat. Ya. Sudah melewati satu tahap.
dalam perjalanan menuju Terima kasih Pak Dr. dokternya ya. Semangat Pak ya, insyaallah. Siap Pak Dr. Selanjutnya untuk kemudian melakukan penelitian lapangan dan siapa tadi, ada Bu Putri Dewi, siapa lagi, Pak Sirajudin Asus, dan beberapa ya, ada Ismur Raud ya. Kita bersyukur kehadirannya semua. Terima kasih banyak sekali lagi, dan mari kita tutup pertemuan kita dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya